Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Felicia Ramadhani dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi sejarah Indonesia yang berkaitan dengan pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang. Pada tanggal 7 Desember 1941, terjadi peristiwa yang besar. Pada saat itu, Jepang menyerbu pangkalan Angkatan Laut di Pearl Harbor, Hawaii. Aksi Jepang ini merupakan sebuah gerakan invasi atau aksi militer yang kemudian dengan cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara. Sehingga di Januari sampai Februari tahun 1942, Jepang menduduki Filipina, Pontianak, Balikpapan, Palembang, Tarakan atau Kalimantan Timur, dan Samarinda, yang mana waktu itu bangsa Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Selang beberapa minggu, Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa, tepatnya di Teluk Banten pada tanggal 1 Maret 1942. Kemudian juga di Karagan, Jawa Timur, dan di Eretan, Jawa Barat. Nah, setelah itu, 4 hari kemudian kota Batavia jatuh ke tangan Jepang, tepatnya pada tanggal 5 Maret 1942. Setelah Jepang berhasil menguasai beberapa wilayah tersebut, akhirnya tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Penyerahan kekuasaan kepada Jepang oleh sekutu dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942 melalui sebuah upacara di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Gubernur Jenderal Tajajaran Stekenburg dan Jenderal Terpoorten menjadi wakil sekutu dalam upacara tersebut. Kemudian Jenderal Hitoshi Imamura menjadi wakil dari Jepang. Dimulainya penjajahan Jepang di Indonesia menambah mimpi buruk bagi masyarakat Indonesia pada waktu itu, karena politik imperialisme Jepang bukan hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya alamnya saja, akan tetapi manusianya juga jadi orientasi eksploitasi mereka. Lalu yang kedua ada pembentukan ABDACOM, American, British, Dutch, Australian Command, disingkat menjadi ABDACOM atau ABDA Command. ABDA Command adalah komando tinggi berumur pendek untuk semua angkatan sekutu di Asia Tenggara. Pada awal tahun 1942, selama Perang Pasifik dalam Perang Dunia II, negara yang tergabung dalam ABDACOM antara lain adalah Amerika, Inggris, Belanda, dan Australia. Tujuan pembentukan ABDACOM adalah untuk menghadapi ekspansi Jepang ke Asia Tenggara selama Perang Pasifik dalam Perang Dunia II. Sayangnya, kemudian yang dibentuk oleh sekutu ini tidak mampu menahan Jepang dan dibubarkan hanya beberapa minggu setelah pembentukannya. Tugas ABDACOM. Yang pertama, tujuan dibentuknya ABDACOM adalah untuk menghalau ekspansi Jepang di Asia Tenggara. ABDACOM diberi tugas untuk mempertahankan kendali sekutu atas Samudra Hindia dan beberapa wilayah di sekitarnya, hingga Australia. Dengan adanya ABDACOM, Sir Archibald Wavell memiliki kendali atas kekuatan yang besar dan tersebar di beberapa titik, mulai dari sebagian Myanmar, Papua Nugini, Filipina, dan Australia Utara. Sayangnya, ABDACOM tidak mampu bertahan lama. Gabungan pasukan dari beberapa negara yang tersebar di berbagai titik berjauhan menjadi kelemahan ABDACOM. Panglima ABDACOM kesulitan mengkoordinasikan pasukan dari 4 negara yang menggunakan peralatan berbeda dan tidak berlatih bersama. Puncak jatuhnya ABDACOM terjadi ketika Singapura berhasil dikuasai Jepang pada 15 Februari 1942, yang membuat ABDACOM kehilangan pangkalan utamanya. Tujuan pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, untuk menguasai bahan mentah dan bahan bakar untuk kepentingan industri dan militer Jepang. Yang kedua, menjadikan Indonesia sebagai tempat pemasaran hasil industri Jepang. Yang ketiga, menjadikan bangsa Indonesia sebagai kekuatan untuk melawan sekutu. Lalu dimulai dengan awal kedatangan Jepang di Indonesia. Jepang yang sedang terlibat dalam Perang Pasifik datang ke Tarakan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang, seperti minyak bumi dan aluminium. Kedatangan Jepang kemudian memukul mundur pasukan Hindia Belanda
yang kala itu juga pergi ke Tarakan untuk mengeruk sumber daya alam. Setelah itu, Jepang juga menduduki wilayah-wilayah lain di Indonesia, yakni Pontianak pada 29 Januari 1942, Samarinda pada tanggal 3 Februari 1942, dan Banjarmasin pada 10 Februari 1942. Pendudukan Jepang pun lantas meluas hingga ke Jawa. Jepang berhasil menguasai Batavia dan seluruh Pulau Jawa, sehingga kemudian membuat Belanda menyerah tanpa syarat pada tanggal 8 Maret 1942. Belanda menyatakan menyerah kepada Jepang dalam sebuah perundingan yang terjadi di rumah dinas seorang perwira di kawasan landasan udara Kalijati, Subang. Perundingan yang dikenal sebagai Perjanjian Kalijati itu menghasilkan kesepakatan dalam dokumen kapitulasi atau penyerahan tanpa syarat Hindia Belanda kepada Jepang. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kalijati, Belanda harus kehengkang dan Indonesia resmi menjadi jajahan Jepang. Lalu ada sambutan rakyat Indonesia. Pada awal kedatangannya, Jepang mendapat sambutan yang baik dari rakyat Indonesia karena dianggap telah membebaskan Nusantara dari jajahan Belanda. Jepang juga memberikan janji kemerdekaan bagi Indonesia serta berniat membantu mengusir penjajah Belanda. Jepang mengambil simpati rakyat dan seolah mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui berbagai cara. Selain itu, bendera merah putih juga boleh dikibarkan di samping bendera Jepang. Jepang pun membentuk berbagai organisasi dan gerakan untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Salah satunya adalah gerakan 3A, yakni Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Meski begitu, lambat laun rakyat Indonesia pun menyadari bahwa pendudukan Jepang tidak hanya ubahnya sebuah penjajahan yang kejam. Akhir dari pendudukan Jepang di Indonesia. Masa pendudukan Jepang di Indonesia berakhir pada tanggal 1945. Maaf, pada tahun 1945. Seiring dengan kekalahan yang diderita Nippon dari sekutu, dalam kondisi yang kian terdesak di Perang Pasifik, Jepang terus berupaya menarik simpati rakyat Indonesia dengan memberikan janji kemerdekaan. Salah satu langkah Jepang untuk memenuhi janji kemerdekaan adalah dengan membentuk BPUPKI pada 1 Maret 1945. Serangan demi serangan terus diterima Jepang dari sekutu hingga puncaknya bom atom dijatuhkan di Hiroshima Nagasaki oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 sampai 9 Agustus 1945. Dampak positif dari pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, diperbolehkannya pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Didirikannya Kumiai, yakni badan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Yang ketiga, menghapus sistem sekolah berdasarkan kelas sosial, kemudian menetapkan jenjang sekolah yang setara untuk semua kalangan dengan 12 angkatan atau tingkatan. Yang keempat, membentuk sistem sosial bernama Tonarigumi yang kini kita kenal sebagai Rukun Tetangga atau RT. Yang kelima, dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI untuk memenuhi janji kemerdekaan bagi Indonesia. Dan terakhir ada dampak negatif dari pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, perekonomian lumpuh karena Jepang menyita seluruh kekayaan Indonesia yang ditinggalkan Belanda, seperti kilang minyak, perkebunan, bank, pabrik, pertambangan, listrik, telekomunikasi, dan perusahaan transportasi. Yang kedua, Jepang menyita harta kekayaan pribadi demi kepentingan perang hingga mengakibatkan rakyat kelaparan dan hidup dalam kemiskinan. Yang ketiga, penyakit TBC dan kudis mewabah. Yang keempat, banyak pertempuran dipaksa menjadi jugun, yanfu atau wanita penghibur bagi tentara Jepang. Dan yang terakhir, diterapkannya Romusha yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.